Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Saya Finka Aisyah Gata dan ada rekan saya Aisyah Rama Syakira, Nurmia Saragi, dari Rizky Dwi Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi sewa bagi lesor. Dan di sini juga saya akan menjelaskan pada materi yang pertama. Pada materi pertama ini ada sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan awal dan pengukuran dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pengakuan piutang. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, lesor mengakui piutang sewa dan juga menghentikan pengakuan sewa aset. Yang kedua, tingkat diskonto. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Yang ketiga, nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Dan yang keempat, biaya langsung awal. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor dalam sewa pembiayaan ditambahkan dalam nilai investasi bersih. Yang kedua, pada materi selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pembayaran sewa yang dihitung oleh lesor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lesor. Oleh karena itu, lesor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Yang kedua, alternatif pencatatan. Alternatif pencatatan ini dia menyebabkan nilai piutang yang diakui akan lebih tinggi. Dan materi selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Yang A, laporan posisi keuangan atau neraca. Pada sewa pembiayaan, lesor akan mengakui aset dan menghentikan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan. Yang B, laporan laba rugi. Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Aisyah Rama Syakira akan menjelaskan tentang sewa operasi. Di sini ada pengakuan dan pengukuran. Terbagi 3. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Sama halnya dengan lesor, perlakuan akuntansi untuk sewa bagi lesor juga sederhana, karena lesor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Yang kedua, pengukuran pendapatan. Nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lesor. Yang ketiga, biaya langsung awal. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lesor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Terbagi 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Pada sewa operasi, lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
Yang ketiga, sewa bagi lessor pabrikan atau dealer. Pabrikan atau dealer seringkali menawarkan pilihan untuk membeli atau menyewa suatu aset kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Nurmia Saragih akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh sewa bagi lessor atau dealer. Pada tabel 20.7, perhitungan sewa bagi lessor pabrikan atau dealer ditunjukkan pada tabel berikut yang terdiri dari akun, nilai residu, pada nilai residu yang dibagi menjadi dua. Pertama, nilai dijamin, dan yang kedua tidak dijamin. Nah, pada piutang sewa pembiayaan, nilai residu dijamin sebesar 150 juta, nilai residu tidak dijamin sebesar 150 juta. Selanjutnya, pendapatan penjualan, nilai residu dijaminnya sebesar 150 juta, sedangkan nilai residu tidak dijamin sebesar 127.949.104. Selanjutnya, biaya penjualan, nilai residu dijaminnya sebesar 100 juta, nilai residu tidak dijamin sebesar 77.949.102. Selanjutnya, laba penjualan. Nilai residu dijaminnya sebesar 50 juta dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 50 juta. Perhitungan nilai piutang sewa sama dengan pada tabel 20.6, yaitu tidak ada perbedaan antara nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Pendapatan penjualan untuk sewa dengan nilai residu diakuin sebesar nilai wajar aset yang sama dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yaitu sebesar 150 juta. Sedangkan untuk sewa dengan nilai residu yang tidak dijamin, pendapatan penjualan yang diakui lebih rendah sebesar 22.050.895, yaitu sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin sebesar 30 juta. Sehingga pendapatan penjualan menjadi 127.949.104. Pembiayaan penjualan untuk sewa dengan nilai residu yang dijamin sebesar biaya perolehan aset. Jika nilai residu tidak dijamin, maka dikurangi sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin. 100 juta dikurang 22 juta 50.895 menjadi 77.949.104. Laba penjualan adalah selisih pendapatan penjualan dengan biaya penjualan dan nilainya sama untuk sewa dengan nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Tabel amortisasi yang digunakan dalam sewa pembiayaan bagi lessor pabrikan atau dealer sama dengan sewa pembiayaan pada umumnya. Dalam kasus ini mengacu kepada tabel 20.6, sedangkan jurnal yang harus dicatat oleh lessor adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tabel 20.8 perbandingan jurnal bagi lessor pabrikan atau dealer antara nilai residu dijamin dengan tidak dijamin. Seperti kita lihat di kolom tersebut, pada tanggal 21 Januari 2015, jurnalnya ada piutang sewa pembiayaan dengan nilai residu dijamin sebesar 150 juta dan nilai residu tidak dijamin sebesar 150 juta. Selanjutnya, pembiayaan penjualan dengan nilai residu dijamin sebesar 100 juta dan nilai residu tidak dijamin sebesar 77.949.104. Selanjutnya, pendapatan penjualan dengan nilai residu dijamin sebesar 150 juta dan nilai residu tidak dijamin sebesar 150 juta. Selanjutnya, aset dengan nilai residu dijamin 100 juta dan nilai residu tidak dijamin
sebesar 77.949.104. Selanjutnya, kas dengan nilai residu dijamin sebesar 35.768.978 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 35.768.978. Selanjutnya, piutang sewa pembiayaan dengan nilai residu dijamin sebesar 35.768.978 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 35.768.978. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, piutang bunga dengan nilai residu dijamin sebesar 9.138.481 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 9.138.481. Selanjutnya, pendapatan sewa biaya dengan nilai residu dijaminnya sebesar 9.138.481 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 9.138.481. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2016, kasnya dengan nilai residu dijamin sebesar 35.738.978 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 35.768.978. Nah, piutang bunga dengan nilai residu dijamin sebesar 9.138.481 dan nilai residu tidak dijamin sebesar 9.138.481. Selanjutnya, piutang sewa pembiayaan dengan nilai residu dijamin sebesar 26.630.497 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 26.630.497. Selanjutnya, tanggal 31 Desember 2018, asetnya nilai residu dijaminnya sebesar 30 juta dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 30 juta. Selanjutnya, piutang sewa pembiayaan dan nilai residu dijaminnya sebesar 27.777.778 dan nilai residu tidak dijaminnya sebesar 27.777.778. Pendapatan sewa pembiayaan dengan nilai residu dijaminnya sebesar 2.222.222 dan nilai residu saya ralat dengan nilai residu tidak dijamin sebesar 2.222.222. Pada akhir masa sewa PT Lese, pengembalikan aset sewaan kepada PT Lesor sama halnya dengan sewa pembiayaan pada umumnya. Jika nilai wajar aset pada akhir masa sewa lebih rendah, maka PT Lesor menerima pembayaran dari PT Lese seperti pada contoh 20.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Anggraini. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal untuk sewa pembiayaan bagi leaser pabrik atau dealer sama dengan sewa pembiayaan pada umumnya, yaitu leaser harus memisahkan antara pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periodenya. Pengakuan pendapatan bunga didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik dan konstan atas investasi bersih leaser
pada sewa pembiayaan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama yaitu ada pengakuan piutang dan pendapatan. Dalam sewa pembiayaan ketika leaser adalah pabrik atau dealer. Pada awal masa sewa leaser mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, seperti halnya sewa pembiayaan pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat diskonto. Nilai yang kini dari pembayaran sewa minimum dihitung pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga yaitu nilai residu, yaitu jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor, terlepas apakah nilai residu tersebut dijamin atau tidak. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu biaya langsung, yaitu biaya langsung ini adalah biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh leaser, pabrik atau dealer sehubung dengan negosiasi dan pengaturan sewa, diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Baiklah, kemudian yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan pada sewa pembiayaan bagi leaser pabrikan atau dealer sama dengan sewa pembiayaan biasa, sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu pengukuran dan pengakuan awal, dan kemudian pengakuan awal dan pengukuran. Dan begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.